2.000 warga sipil tewas dan 525 terluka akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kantor PBB untuk HAM pada Rabu 2 Maret mengonfirmasikan bahwa sebanyak 2.000 warga sipil tewas dan 525 yang terluka di Ukraina hingga 1 Maret menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa serangan Rusia memusnahkan target non-militer namun tidak langsung menuding Moskow sengaja menargetkan warga sipil. Kami memantau secara seksama apa yang terjadi di Ukraina pada saat ini, termasuk apa yang terjadi pada warga sipil. Kami mempertimbangkan itu. Kami mendokumentasikannya dan kami ingin memastikan salah satunya bahwa ada pertanggungjawaban atas itu, kata Blinken kepada awak media. Kantor PBB untuk HAM melalui pernyataan mengatakan bahwa sebagian besar korban disebabkan oleh penggunaan senjata peledak termasuk penembakan dari artileri berat dan sistem peluncur roket multiple serta serangan udara. Akibatnya, area terdampak pun meluas. Pihaknya mengaku yakin bahwa jumlah korban tewas sesungguhnya dalam konflik kedua negara itu jauh lebih tinggi, terutama di wilayah kekuasaan pemerintahan karena laporan di sejumlah area pertempuran sengit tertunda. Invasi Rusia belum mencapai tujuan Presiden Vladimir Putin yang ingin menggulingkan pemerintahan Ukraina. Namun invasi tersebut telah membuat lebih dari 870.000 orang menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga, sekaligus mengguncang ekonomi global saat negara-negara dan perusahaan antri untuk mengisolasi Moskow. Personel layanan darurat membawa jenazah keluar dari balai kota Kharkiv yang rusak dan hancur akibat tembakan pasukan Rusia pada Selasa 1 Maret 2022. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pada Rabu 2 Maret 2022 bahwa jika Perang Dunia Ketiga terjadi, itu akan melibatkan senjata nuklir dan merusak. Pernyataan Lavrov ini dilaporkan kantor berita RIA yang berbasis di Rusia. Lavrov mengatakan bahwa Rusia yang telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus melawan Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu akan menghadapi bahaya nyata jika Kiev memperoleh senjata nuklir. Berdasarkan laporan kantor berita TASS, Lavrov mengatakan Rusia tidak akan mengizinkan Ukraina memperoleh senjata nuklir. Sebelumnya, pada Selasa 1 Maret 2022, Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata di Jenewa, Swiss, bahwa Ukraina telah berusaha untuk memperoleh senjata nuklir. Dikutip dari Reuters, dia menyebut itu bahaya nyata yang membutuhkan tanggapan Rusia. Hari ini bahaya yang ditimbulkan oleh rezim Zelensky bagi negara-negara tetangga dan keamanan internasional secara umum telah meningkat secara substansial setelah pihak berwenang yang dibentuk di Kiev memulai permainan berbahaya terkait dengan rencana untuk memperoleh senjata nuklir mereka sendiri, kata Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata dalam sebuah video. Ukraina masih memiliki teknologi nuklir Soviet dan sarana pengiriman senjata semacam itu. Kami tidak dapat gagal untuk menanggapi bahaya nyata ini, kata dia. Lavrov juga menyerukan Amerika Serikat untuk menarik senjata nuklirnya dari Eropa. Lavrov menyampaikan pidato lewat tayangan video yang kemudian diikuti dengan aksi walkout oleh banyak diplomat termasuk dari Prancis dan Inggris. Saat video itu diputar, para diplomat melakukan aksi itu sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina. Aksi walkout para diplomat ketika video Lavrov diputar juga terjadi pada pertemuan paralel PBB di Jenewa pada Selasa kemarin.